Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengejutkan sepertinya kembali menyelimuti perhara kandasnya kisah cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana. Ya, seperti diketahui menjadi sebuah perdebatan sengit sejak salah satu akun di sosial media dengan nama Ibu Ustazah membahas dugaan sikap red flag-nya Dana dalam salah satu cuitannya di sosial media. Hal ini pun diduga yang menginisiasi Kiki Saputri mempertanyakan hal ini langsung ke si pembuat tweet. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari kabar putusnya Ayu dengan sang tunangan adalah Enji, mantan suami Ayu, yang tiba-tiba mengaku sudah memiliki firasat akan hubungan mantan istrinya itu yang disebutkan olehnya tidak lama lagi akan segera kandas. Lantas, dari manakah sebenarnya keyakinan Enji mengenai hubungan Ayu Ting Ting dengan Dana akan segera usai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepertinya memang tak ada yang lebih menyakitkan daripada membangun sebuah hubungan yang bahkan dikabarkan sudah terjalin sangat dekat, bahkan memiliki rencana ke depan yang sudah cukup sangat matang. Tapi nyatanya hal tersebut harus hancur berantakan. Seperti yang kini terjadi pada kisah cinta Ayu Ting Ting dan sang tunangan Letu Muhammad Fardana. Ya, seperti diketahui, secara resmi Ayu pun memutuskan kisah cinta mereka sejak Sabtu 22 Juni silam. Atau berselang 2 hari sejak Ayu merayakan hari jadinya yang ke-32 tahun pada Kamis 20 Juni 2024. Kandasnya kisah cinta Ayu dengan tunangannya rupanya sudah masuk ke telinga mantan suaminya Henry Baskoro Hendarso atau yang akrab disapa Enji saat dikonfirmasi oleh tim Intens Investigasi melalui kuasa hukumnya. Disebutkan pula jika di awal sang klien pun merasa sangat senang dengan kisah cinta mantan istrinya tersebut yang seolah telah menemukan sosok pengganti dirinya dan akan segera menuju ke pelaminan pada awal tahun 2025. Namun, seperti diketahui, beberapa waktu terakhir, Ayu pun menyebutkan jika kandasnya pertunangannya dengan pria yang berprofesi sebagai TNI berpangkat Letu tersebut karena adanya perbedaan prinsip yang sudah tidak bisa ditolerir lagi olehnya. Mengutip apa yang telah disampaikan oleh kliennya Enji, rupanya hal ini pun sudah diramalkan Enji akan terjadi pada hubungan Ayu dan Dana. Tetapi saat dikonfirmasi lebih dalam terkait mengapa Enji mengatakan hal tersebut, kuasa hukum Enji memilih untuk bungkam. Kemungkinan untuk menjaga perasaan Ayu dan juga hubungan baik yang harus dijalani kliennya dengan mantan istrinya tersebut. Jadi sini saya bersedia untuk menyampaikan satu hal yang mungkin selama ini tunggu-tunggu juga. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis itu di antara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Gini Mas, jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, tahu. Biarkan ini menjadi hal yang prinsip buat kami. Ya, mungkin memang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah saya sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik.
Bayu banyak buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Nah, itu yang begitu saya utarakan, ini juga sempat kaget gitu loh. Kok bisa dalam sekejap kemarin katakan udah mau persiapan pernikahan yang benar-benar udah fix, tahu-tahu ada berita bahwa ada pembatalan. Nggak tahu permasalahan apa, yang ini cuma tahu ada pembatalan. Itu aja dia cuma tahu itu. Dia kan bersyukur dulu. Jadi nggak nyangka banget ketika batal. Nah, cuma waktu itu Angie sempat ngomong ke saya, dia mau mereka ini sampai ke pelaminan. Tapi kan Angie juga sempat curiga apakah ini bisa berlanjut. Itu aja, berlanjut. Saya nggak tahu kenapa Angie bisa punya feeling ini bisa nggak berlanjut ini nih kalau begini. Nah itu. Oh, sempat feelingnya begini, itu yang saya katakan tadi, gitu loh. Tadinya dia wah hebat, gitu loh. Mudah-mudahan semua lancar, dia doakan waktu itu kan biar semua itu lancar. Ya kan, ternyata ke depan sini dia nggak tahu. Cuma penutup terakhir. Waktu pembicaraan lewat telepon, kita bicara ini udah 80% nih, mereka udah siap, udah ready untuk ke pelaminan. Nah, tinggal 20% itulah, itu udah gampang banget itu kan, saya bilang. Oh iya Om, saya bersyukur, Ayu udah punya jodoh. Dan saya juga punya akses satu lagi, nambah akses untuk berkomunikasi dengan Bilqis lewat mungkin calon suaminya ini, kan bisa begitu. Tapi di akhir pembicaraan malah si Angie menyatakan, kok saya curiga nih bisa ke jenjang situ apa tidak gitu loh. Padahal saya sama dia udah tadi awalnya udah hebat nih, udah 80%. Nah itu kenapa feelingnya dia ke situ saya nggak tahu. Oh, belum menanyakan lebih lanjut. Saya belum menanyakan lebih lanjut. Ia mengaku cukup terkejut dengan keputusan Ayu yang secara tiba-tiba menghembuskan kabar gagalnya rencana pernikahannya yang kabarnya sudah melalui progres yang cukup signifikan, yaitu sebesar 80%. Dalam keputusan Ayu, seperti diketahui pula, ada perbedaan prinsip yang tidak cocok antara dirinya dengan sang calon tunangan. Menengok sedikit ke belakang, perihal pernikahan Ayu dan Angie yang kabarnya hanya berjalan 20 hari sebelum akhirnya Ayu melayangkan gugatan cerainya untuk sang suami. Agaknya masalah prinsip pula yang membuat pernikahan mereka pun gagal di tengah jalan. Lantas benarkah Angie sebagai orang yang juga mengenal Ayu luar dan dalam mengetahui persoalan prinsip seperti yang diucapkan oleh Ayu? Dan seolah dikambing hitamkan sebagai alasan gagalnya pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana. Ada prinsip yang tidak bisa diterima, berarti tidak bakal akan jadi, nggak bisa. Karena prinsip itu yang mungkin mencederai perasaan Ayu dan keluarganya, itu bahaya, gitu loh. Kalau kita lanjut tidak akan bisa juga, gitu loh. Karena prinsip ini udah jelas, tidak bisa akan menyatukan mereka, gitu loh. Itu udah nggak bisa, gitu loh. Prinsip apa itu kita nggak tahu, itu mesti tanyakan ke Mbak Ayu lah. Prinsip apa yang dilanggar, kami nggak tahu. Dugaan itu kan saya nggak tahu dari Mas Edi. Apa dia instingnya terlalu tajam, atau dia terlalu mengenal Ayu segitu dekatnya sampai dia punya insting, feelingnya kayak gitu, gitu loh. Itu cuma intinya dia prinsipnya sangat menyayangkan tidak terjadinya proses lebih lanjut dalam jenjang perkawinan ini. Itu aja, dia sangat menyayangkan aja gitu. Seperti diketahui sebelumnya, memang sejak kandasnya biduk rumah tangga mereka yang berawal dari Ayu meninggalkan kediamannya bersama sang suami kala itu. Hubungan di antara keduanya pun bisa dibilang seperti kucing dan juga anjing yang tidak pernah bisa dipersatukan kembali. Maka dari itu, satu-satunya harapan besar yang dimiliki oleh Angie pada saat mengetahui sang mantan istri akan menikah adalah memberikan secercah harapan agar ada pintu masuk lain untuk ia bisa bertemu dengan putri sematawayangnya hasil pernikahannya dengan Ayu Ting Ting. Namun seperti diketahui,
Gagalnya pernikahan Ayu menjadikan tertutupnya juga pintu Angie untuk kembali berharap agar komunikasinya dengan sang anak maupun Ayu bisa kembali terjalin. Lantas, seperti inilah kuasa hukum Angie mengutarakan rasa kangen kliennya untuk bertemu dengan sang buah hati yang sudah lama tidak ditemuinya. Kan pasti kangennya luar biasa, apalagi seorang ayah, seorang bapak. Ya kan, cinta pertamanya anak perempuan. Itu sebenarnya melekat itu. Kangen itu nggak bisa kita membuat satu kangen, nggak bisa kita perduga tuh. Oh dia baik-baik, enggak. Susah kita bayangkan lah. Ini kan dari dulu memang pingin banget ketemu dengan Bilqis. Tapi kan banyak syarat-syarat yang dia harus lakukan, penuhi, gitu kan. Ketika kita mau lakukan satu tindakan, udah ditutup pintunya, istilahnya kan, tidak bisa berkomunikasi lagi, kan begitu. Jadi dia mentok lagi balik-balik. Nah itu Angie sering bilang, ada waktunya dia akan ketemu dengan anaknya. Itu waktunya kapan, Allah yang menentukan. Syarat apa sih Om yang paling susah untuk dipenuhi Angie sendiri? Karena itu nggak susah-susah amat. Cuma ketika kita mau ke sana, mau hubungi manajer atau apa, kan tutup lagi pintunya. Nah, tapi sebelumnya itu Mbak Ayu berkuar-kuar mau menerima kalau Angie datang ke rumah atau baru berhubungan. Kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, harus beritahu dulu dong. Nah, kita udah ditutupin. Nah, istilahnya janganlah dulu, belum tepat waktunya. Ya kita ikutin aja. Sementara itu, kabar mengejutkan yang juga kembali menyelimuti perhara kandasnya kisah cinta Ayu dan Dana berawal dari sebuah tweet di salah satu akun di sosial media dengan nama Bu Ustazah yang membahas dugaan sikap red flag-nya Dana. Menjadi sebuah perdebatan sengit sejak munculnya tweet tersebut. Hal ini pun diduga yang menginisiasi sahabat sekaligus lawan main Ayu dalam sebuah sitkom, yaitu Kiki Saputri, yang mempertanyakan hal ini langsung ke si pembuat tweet. Dalam sebuah postingan di sosial media, Kiki pun juga sempat mengunggah tangkapan layar, diduga pesan singkatnya dengan si pembuat tweet. Lantas, seperti apakah reaksi Kiki? Benarkah Kiki pun juga mengamini keputusan Ayu yang kini agaknya seolah pas dengan dugaannya tersebut? Ngomong itu orang lain yang ngomong. Ada namanya akunnya @ustazah. Ini dia tayangannya. Nah, Siapa sih dia? kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya, berarti orang itu tidak baik. Sementara itu, sedikit mengulang momen kandasnya hubungan Ayu Ting Ting tentu menjadi sebuah misteri terkait alasan yang menjadi awal mula permasalahan di antara mereka. Seperti apa Ayah Rozak dan Darsy Akib yang buka suara tentang hal ini? Benarkah keduanya juga tidak mengetahui alasan pasti dari putusnya kisah cinta anak-anak mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Ya, kandasnya kisah cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana masih menjadi sebuah misteri yang tidak bisa terjawab sampai sekarang. Abdul Razak pun menuturkan, jika ia tidak mengetahui awal mula permasalahan ini karena sedang berada di Tanah Suci Mekah. Persiapan apa tuh? Ayah lagi di ibadah haji, jadi ayah juga nggak tahu gitu kan. Ya pas pulang, alhamdulillah ya semua memang udah kesepakatan. Dana, Ayu, ya mungkin itu anak berdua ya udah sepakat. Aduh, nggak deh itu mah gosip. Syifa juga kan sempat posting juga ya. Siapa? Oh, enggak ada. Itu ayo nanggapinya gimana ya? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Setelah kembali ke tanah air, ia pun baru mengetahui kabar tersebut dan diminta Ayu untuk bertemu kedua orang tua Dana. Dan di sanalah ia pun membicarakan hal tersebut. Meski begitu, saat disinggung lebih dalam perihal adakah sedikit penyesalan darinya hingga hal ini bisa terjadi, Ayah Rozak pun tidak bisa berkomentar banyak. Pasalnya sebagai orang tua, ia pun hanya bisa memberikan doa yang terbaik bagi anak-anaknya. Enggak juga sih ya, namanya kalau jodoh kan jodoh maut rezeki kan udah Tuhan yang ngatur ya. Semua kan semua baik-baik aja, semua keluarga juga baik. Papa apalagi aduh luar biasa. Papa tuh orangnya benar-benar orang tua yang saleh aja juga. Ya doa yang terbaik, orang tua mah doain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama Papa juga kan sama aja. Masih tetap ayah, masih tetap sama Papa, sering juga teleponan. Papa sehat, ya Ayah juga sehat alhamdulillah. Sementara itu, senada dengan Abdul Razak, Darsy Akib, ayah Dana juga mengaku tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi antara hubungan anaknya dengan pelantun alamat palsu tersebut. Yang pasti, ia pun menuturkan hubungannya dengan Ayu maupun kedua orang tuanya masih berjalan baik hingga sekarang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, senada seperti Abdul Razak ayah Ayu, Darsy Akib ayah Dana juga mengaku tidak tahu menahu perihal apa yang sebenarnya terjadi antara hubungan anaknya dengan pelantun alamat palsu tersebut. Sebagai ayah, ia pun hanya mendukung langkah yang telah diputuskan oleh sang anak. Meski begitu, ia pun juga menuturkan kandasnya hubungan sang anak dengan Ayu Ting Ting tidak membuat hubungannya dengan kedua orang tua Ayu menjadi renggang. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita apa namanya takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap hubungan baik. Jangan sampai ya itulah kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Nah itu saya rasa itu. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Ya monggo saja, mungkin baik bagi Dana, bagi Ayu. Nah kita sebagai orang tua mau apa? Itu udah takdir kok. Kalau
pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya dalam laporan itu ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah, karena sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Itu mungkin hikmah di balik itu lebih bagus. Karena mungkin dengan adanya nggak jadi, ya bagus untuk Ayu, bagus untuk saya kan. Nah, saya nggak tahu, itu kan rahasia mereka kan. Saya namanya orang tua kan istilahnya poin yang terakhirnya aja, nggak mungkin saya mau kepo kenapa segala macam kan nggak mungkin. Cuman garis besarnya itu bahwa mereka udah sepakat untuk tidak melangsungkan gitu. Itu kan tanya aja berdua mereka. Kalau orang tua kan saya bilang hanya cukup berdoa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.